Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Sus. Bab 2497 sampai bab 2500. Melihat pedang samurainya hendak menyerang Ye Chong. Jika ini terjadi, Ye Chong akan terpotong-potong. Kato Futaka mencibir, dan sebuah pemikiran muncul di benaknya, tidak lebih dari itu. Detik berikutnya, senyuman di wajah Kato Futaka mengeras. Pengalaman bertahun-tahun memberitahunya bahwa itu terasa tidak benar. Pisau itu sudah mengenai tubuh Ye Chong, tapi sepertinya tertusuk di udara. Sebelum Kato Fuying sempat bereaksi, Ye Chong sudah muncul di belakangnya. Ternyata saat Kato Futaka menggunakan jurus ini, Ye Chong sudah menyadari kekuatan jurus ini, yang agak mirip dengan kekuatan elemen luar angkasa. Ketika Kato Futaka tiba-tiba muncul, Ye Chong baru saja meninggalkan bayangan di tempatnya, dan tubuh aslinya telah berputar di belakang Kato Futaka. Pediatri, tidak sebaik Zhou Yuanshan, kata Ye Chong dengan tenang, lalu meninju Kato Fuying. Kato Fuying tidak bisa mengelak dan punggungnya dipukul dengan keras oleh Ye Chong. Meskipun Kato Fuying dekat dengan alam dewa tanah, dia masih dipukuli dengan keras oleh Ye Chong hingga dia hampir kehabisan napas. Dia tidak pernah menyangka Ye Chong begitu kuat. Namun, Kato Fuying bereaksi cepat. Setelah dipukul oleh Ye Chong, dia langsung bersembunyi di lubang hitam. Ternyata meskipun Ye Chong hanya setengah langkah Earth Immortal, karena tubuh Dewa Naga dan kekuatan kebajikan dan kebenaran Riz, kekuatan Ye Chong saat ini tidak lebih buruk dari tanah abadi yang sebenarnya. Saat ini, hanya Ye Chong dan 3 lubang hitam yang tersisa di langit. Kato Futaka sepertinya telah melewati lubang hitam dan bersembunyi di dunia lain. Untuk sesaat, terjadi keheningan antara langit dan bumi, dan itu sama sekali tidak terlihat seperti perkelahian. Sepertinya Kato Fuying tidak baik, kata Lin Long sambil menatap layar di markas rahasia Gunung Kunlun yang jauhnya ribuan mil. Zhao Sanhe tersenyum, tidak sesederhana itu. Ini adalah keterampilan magis Kato Fuying, dia bisa melakukannya lebih baik, gerakannya benar-benar membuatku pusing saat itu, sebagai lawan yang dikalahkan Zhao Sanhe, yang berasal dari Kato membeli, sepertinya tidak mengkhawatirkan Ye Chong sama sekali. HMPH begitu, Kato Futaka ini tercela, bahkan tipu muslihatnya pun tercela, kata Madagaskar. Lin Long tersenyum dan berkata, bukankah ini karakteristik yang konsisten dari negara Jepang, mengambil kehinaan secara ekstrim. Pada saat ini, Ye Chong mengambang dikelilingi oleh 3 lubang hitam. Dia mengangkat tangannya dan berteriak pelan, ini dia pedangnya. Pedang tulang ikan yang telah tersingkir sebelumnya tampak hidup kembali, terbang di udara dan terbang kembali ke tangan Ye Chong. Saat Ye Chong memegang gagang pedang tulang ikan, Kato Fuying menjulurkan kepalanya keluar dari lubang hitam di belakang Ye Chong. Dia tiba-tiba muncul dan berteriak, aliran bayangan, tebasan cepat. Ada bayangan pisau yang tak terhitung jumlahnya, menebas ke arah Ye Chong. Dan Ye Chong berbalik dan mengayunkan pedangnya. Cang, dengan suara emas dan besi, Ye Chong menghentikan pedang Kato Fuying. Kato Fuying sebenarnya merasakan mati rasa di lengannya. Baga, Kato Fuying mengumpat dengan marah. Kemudian sosok itu kembali bersembunyi di lubang hitam. Lalu, terjadi perubahan mendadak, suara Kato Futaka tiba-tiba muncul di dalam lubang hitam, kecepatan bayangan terbelah. Begitu suara itu turun, lubang hitam mulai terbelah. 1 menjadi 2, dan 2 menjadi 4. Dalam waktu kurang dari setengah menit, puncak Gunung Changlan dipenuhi lubang hitam pekat. Lubang hitam ini tidak tersusun rapi, dan lubang hitam dapat terlihat setiap 4 atau 5 meter jauhnya. Langit tampak seperti talenan biliar, dan pada saat ini, bola biliar yang tak terhitung jumlahnya berserakan di talenan. Semua orang sekali lagi dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Mereka hanya bisa melihat sosok kurus di lubang hitam pekat ini, yaitu Ye Chong. Itu seperti seekor domba yang secara tidak sengaja menabrak sekawanan serigala. Apa ini? Chen Fei Fei bertanya dengan cemas.
Nenek Liu dan yang lainnya juga tercengang. Mereka belum pernah melihat pertempuran seperti itu sebelumnya. Liang Yincheng berseru dan berkata, "Saya tidak menyangka lubang hitam ini memiliki kemampuan untuk membelah." Saat itu, kekuatan tempurnya telah hilang dari Kato Futaka ketika ada 3 lubang hitam. Bagaimana dia masih membutuhkan begitu banyak? "Sepertinya Ye Chong sekarang jauh lebih kuat daripada aku dulu," kata Liang Yincheng. Ini sebenarnya membuatnya lebih bertekad untuk memasukkan Ye Chong ke dalam istana King Xiao miliknya. Ye Chong berdiri di antara lubang hitam yang mempesona dengan ekspresi acuh tak acuh, seolah dia tidak menganggap serius tindakan Kato Fuying sama sekali. Suara Kato Futaka tiba-tiba terdengar dari lubang hitam yang tidak diketahui. "Jie Jie, Ye Sang, kekuatanmu memang sangat dahsyat. Kamu ternyata bisa memblokir pedang tajamku. Kamu pasti tahu kalau aku terkenal cepat di negara Jepang. Faktanya, kecepatan tangan." Kato Fuying memang sangat cepat, ini semacam bakat. Kecepatan tangan Kato Futaka sudah cepat sejak ia masih kecil. Saat itu, ia mengikuti lomba membuang lumpur yang diadakan oleh negara Jepang. Jari-jarinya sangat cepat hingga tidak bisa melihat dengan jelas, hingga membuat air muncrat dari lumpur tersebut. Nanti, jika dia tidak memulai jalur pelatihan seni bela diri, dengan bakat seperti itu, kemungkinan besar Kato Futaka akan memfilmkan serial film terkenal Jepang, Tao Ki Fever. Oleh karena itu, Kato Futaka masih sangat percaya diri dengan kecepatan tangannya. Begitu dia selesai berbicara, dia muncul di lubang hitam di sebelah kiri Ye Chong. Tapi dia tidak menyerang Ye Chong, tapi hanya tersenyum, Jie, dan kemudian menghilang lagi. Segera setelah itu, dia muncul di lubang hitam di depan Ye Chong, juga tersenyum seperti hantu. Jika ini adalah orang biasa, dia mungkin akan dibuat bingung oleh Kato Futaka. Namun, Ye Chong menutup mata terhadap kinerja buruk Kato Fuying. Setelah penampilan badut Kato Futaka berlanjut beberapa kali, dia tiba-tiba muncul di lubang hitam di sebelah kiri Ye Chong. Kemudian, dia berteriak, aliran kecepatan bayangan tebasan cepat. Kali ini, kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ye Chong bereaksi cepat dan segera mengayunkan pedangnya untuk melawan. Dentang, 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 serangkaian suara 2 pedang saling bertabrakan. Kato Futaka memang raja kecepatan tangan. Ye Chong telah memblokir sebagian besar serangan, namun ia masih ditebas 2 kali oleh Kato Futaka. Untungnya, Ye Chong memiliki tubuh Dewa Naga untuk melindunginya, dan pedang samurai yang tajam hanya meninggalkan bekas putih di tubuh Ye Chong. "Benar saja, ini luar biasa. Tapi mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan," kata Kato Futaka. Setelah itu, dia mengulangi trik lamanya dan bersembunyi di lubang hitam. Lalu tiba-tiba muncul dan menyerang Ye Chong. Kato Futaka benar, semakin lama penundaannya, semakin merugikan bagi Ye Chong. Bagaimanapun, dia sudah bertarung dengan Zhou Yuanshan sebelumnya, dan itu masih membutuhkan banyak usaha. Setelah Kato Fuying menyerang beberapa kali, Ye Chong merasa semakin sulit untuk melawannya, dan dia semakin sering terkena pisau. Keterampilan pedang Kato Futaka sangat kuat dan dia dapat menyerang tempat yang sama beberapa kali. Tubuh Dewa Naga Ye Chong akan memiliki tanda putih jika digaruk sekali, tanda merah jika digaruk 10 kali, dan akan berdarah setelah beberapa goresan lagi. Dalam beberapa menit, tubuh Ye Chong telah menerima 3 luka dari Kato Fuying. Sepertinya Tuan Ye dalam masalah, rusak. Kato Futaka ini terlalu berbahaya dan akan memainkan trik kotor. Tuan Ye bukan tandingannya, ya. Kali ini sudah berakhir, semua orang berkata satu setelah yang lain berkata. Dan ketika semua orang mengira Ye Chong sudah dirugikan, Ye Chong tiba-tiba melintas dan menghilang ke dalam lubang hitam. Ternyata lubang hitam tersebut merupakan skill magis Kato Futaka. Dan keterampilan magis Ye Chong adalah meniru keterampilan magis orang lain. Meski butuh sedikit usaha, Ye Chong masih memahami keterampilan magis Kato Fuying. Alhasil, seperti Kato Futaka, dia bisa leluasa melewati lubang hitam. Kemudian, yang terdengar hanya suara guntur dari dalam lubang hitam. Bunyinya terdengar tidak beraturan, terdengar beberapa saat di lubang hitam ini, lalu terdengar di lubang hitam yang jaraknya ratusan meter. Semua orang tampak gugup,
Liang Yincheng bingung, bagaimana Ye Chong bisa masuk. Meskipun wajah Qin Zhengxing tanpa ekspresi, matanya tertuju pada lubang hitam di langit. Faktanya, Qin Zhengxing telah menyadari bahwa Ye Chong tampaknya memiliki kemampuan untuk mencuri keterampilan magis orang lain. Ye Chong sudah melihatnya sebelumnya, tapi kali ini, dia lebih yakin. Faktanya, orang yang paling terkejut karena Ye Chong bisa masuk ke lubang hitam tentu saja adalah Kato Futaka. Bagaimana mungkin dia mengira bahwa keterampilan sihirnya akan digunakan oleh orang lain? Setelah Ye Chong juga memasuki ruang lubang hitam ini, Kato Fuying kehilangan kesempatan. Meskipun dia memiliki kecepatan tangan yang cepat dan kekuatan yang kuat, Ye Chong memiliki semua jenis kartu truf, dan tidak ada yang bisa menang untuk sementara waktu. Setelah itu, Ye Chong melepaskan pedang ilahi Yin He lagi. Dikatakan bahwa Dewa Pedang Krisan tinggal selangkah lagi untuk menjadi Dewa Surgawi. Pedang ilahi dan kendonya secara alami bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Kekuatan dahsyat seperti ini tentu saja menghabiskan banyak uang. Ye Chong pernah menggunakannya sekali sebelumnya dan membunuh Zhou Yuanshan. Baru setelah itu bisa digunakan untuk kedua kalinya. Ketika Sungai Yin keluar, itu sebanding dengan kekuatan Dewa Tanah yang sebenarnya. Kali ini, bahkan Kato Futaka tidak tahan. Orang-orang yang berdiri di lereng gunung hanya merasakan kedinginan. Kemudian, dengan bunyi pop, salah satu lubang hitam itu langsung pecah menjadi ribuan pecahan lalu menghilang ke udara. Segera setelah itu, terdengar suara kedua, ketiga, keempat. Puff, 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 serangkaian suara terdengar. Itu seperti serangkaian petasan yang dinyalakan, meledak satu demi satu dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang berdiri di lereng gunung, melihat pemandangan aneh di langit, dan mereka tercengang. Dalam 3 detik, semua lubang hitam meledak, dan langit tampak tertutup lapisan pasir hitam. Namun tak lama kemudian, lapisan puing hitam ini menghilang. Di atas langit, hanya Ye Chong dan Kato Fuying yang tersisa lagi. Perbedaannya adalah Ye Chong masih berdiri tegak dan tinggi. Adapun Kato Futaka, dia membungkuk dan memegangi dadanya, darah mengalir dari sela-sela jarinya. Ye Chong sebenarnya menang, Liang Yincheng menyipitkan matanya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan hasil seperti itu. Bahkan Qin Zhengxing bisa melihat keterkejutan di wajahnya yang kusam. Sapu tangan di tangan Nenek Liu jatuh ke tanah, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Ini, Tuan Ye benar-benar bisa menjadi dewa. Chen Feifei juga sangat senang dan hampir melompat. Bagus, Guru Ye menang. Iya, bosnya luar biasa, sudah kubilang sebelumnya, kata Li Baichao. Zhou Daxian masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak seperti makhluk abadi dan mengetahui segalanya. Kakek, apakah Tuan Ye menang? Xiao Ping bertanya dengan penuh semangat. Seorang gadis kecil seusianya tentu berharap Ye Chong yang memiliki aura pahlawan bisa menang. Zhou Daxian hanya meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata perlahan, masih ada satu bencana lagi. Satu bencana tersisa, Xiao Ping bingung. Saat ini, mata-mata Jepang yang bersembunyi di balik kerumunan juga terlihat sangat gugup. Zhou Qiong mengepalkan tangan kecilnya erat-erat. Baru saat itulah dia menyadari betapa besar kesenjangan antara dirinya dan Ye Chong. Sungguh konyol bahwa dia masih jenius peringkat ke-7 dalam daftar Liga Ivy, yang dikenal sebagai pedang kecil abadi. Di depan Ye Chong, ilmu pedangnya lebih buruk daripada membersihkan toilet. Bahkan kesenjangan antara leluhur keluarga Zhou dan Ye Chong terlalu besar. Ye Chong mengalahkan leluhur keluarga Zhou, tapi dia masih memiliki kekuatan untuk mengalahkan Kato Fuying. Dia terlalu kuat. Zhou Qiong mengagumi dalam hatinya, melihat betapa beraninya Ye Chong. Zhou Yulong dan anggota keluarga Zhou lainnya merasa semakin ketakutan. Setelah beristirahat sebentar, Kato Fuying akhirnya berbicara, pedang ilahi Yin He memang layak atas reputasinya. Kamu kalah, Ye Chong berkata, saya melihat tidak mudah bagi Anda untuk berlatih, jadi ayo pergi. Hahaha. Siapa yang bilang begitu tentang aku? Hilang, Kato Fuying mencibir. Ye Chong mengangkat alisnya. Kenapa, kamu masih punya rencana cadangan?
Meskipun Ye Chong menggunakan Yin He 2 kali dan sekarang hampir kelelahan, Kato Fuying juga kelelahan. Kedua pria itu terus bertarung, dan Kato Fuying tidak punya peluang untuk menang. Kato Fuying mencibir, tidak ada jurus cadangan. Saya akui bahwa Anda sangat kuat, pedang ilahi Yin He ini telah mencapai tingkat Dewa Tanah. Saya bukan tandingannya, tetapi saya bisa mati bersama Anda, sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya. Kulit Kato Fuying menjadi merah, dan matanya mulai bersinar merah, seolah hendak memuntahkan api. Ye Chong langsung mengerti apa yang akan dilakukan Kato Fuying. Kato Futaka ingin membakar esensi darahnya dan meningkatkan efektivitas tempurnya. Dengan cara ini, dia bahkan bisa melancarkan serangan yang menyaingi Dewa Tanah sungguhan. Namun, dia juga akan mati karena esensi dan darahnya habis terbakar. Ini memang strategi binasa bersama, dan kekuatan Ye Chong saat ini tidak bisa lagi menahan pukulan Dewa Tanah. 100 tahun yang lalu, saya adalah Raja Pendekar Pedang yang melindungi negara Jepang. Hari ini, saya akan menggunakan tubuh saya untuk mengabdi pada mendiang kaisar, kata Kato Fu dengan suara sekeras bel. Saat dia mengatakan ini, dia melirik ke arah mata-mata Jepang yang bersembunyi di tengah kerumunan. Mata-mata Jepang itu tercengang, tapi dia tidak menyangka Kato Fuying sudah menemukannya. Namun, mata-mata Jepang juga tergerak oleh kesetiaan Kato Fuying. Wanita tua dari keluarga kerajaan sebenarnya memintanya untuk memantau Kato Futaka. Dia sangat tidak percaya pada Kato Futaka, bahkan mata-mata Jepang pun tersipu hanya dengan memikirkannya. Saat ini, semua orang mengerti apa yang akan dilakukan Kato Fuying. Rusak, orang tua tercela ini ingin mati bersama Tuan Ye. Apa yang bisa saya lakukan? Orang tua tak tahu malu ini. Iya. Bakat seperti Tuan Ye tidak bisa mati, kerugian dunia seni bela diri kita akan terlalu besar. Semua orang berkata satu demi satu, tapi tidak ada gunanya hanya merasa cemas. Belum lagi mereka, bahkan Liang Yincheng tidak berani membantu Ye Chong di bawah pukulan mematikan Kato Fuying. Saat ini, markas rahasia Gunung Kunlun berjarak ribuan mil jauhnya. Zhao Sanhe menamparkan meja dan terlihat sangat marah. Bajingan dari negara Jepang ini bertekad untuk menghancurkan dunia seni bela diri Tiongkok kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kato Futaka ingin menggunakan nyawanya sendiri sebagai ganti nyawa Tuan Ye. Lin Long berkata dengan cemas. Iya, sungguh tidak tahu malu, kata harimau berbintik. Zhao Sanhe tidak menyangka Kato Fuying akan melakukan ini. Dia diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena ceroboh kali ini. Bukankah dia membunuh Ye Chong? Tapi sekarang, tidak ada gunanya khawatir lagi. Dia berada ribuan mil jauhnya dan tidak punya waktu untuk menyelamatkan Ye Chong. Kali ini, Ye Chong dalam bahaya. Ye Chong juga mengerutkan kening saat ini. Dia bisa merasakan bahwa Kato Fuying seperti bom nuklir saat ini, dan bahkan dia harus mewaspadainya. Dan semakin mustahil untuk melarikan diri sekarang. Itu hanya akan menyebabkan kematian lebih cepat, dan akan lebih baik jika berhadapan langsung dengan gerakan Kato Futaka. Dan bahkan jika itu adalah koneksi yang dipaksakan, Ye Chong tidak yakin. Kato Fuying memang seorang pembangkit tenaga listrik veteran. Pukulannya yang membakar nyawa telah melampaui alam Dewa Tanah biasa, dan dia bukan tandingannya sama sekali. Namun, Kato Fuying tidak bermaksud memberi Ye Chong terlalu banyak waktu untuk berpikir. Saya melihat mata Kato Futaka saat ini berwarna merah darah, pembuluh darah di sekujur tubuhnya menonjol, dan seluruh tubuhnya dalam keadaan sangat bersemangat. Dia tidak bisa bertahan lama dalam kondisi ini, dan tidak butuh waktu lama sampai dia kehabisan bensin. Namun, di saat-saat terakhir ini, Kato Fuying juga siap membawa Ye Chong pergi bersamanya. Dia meraung, mengepalkan katananya dengan kedua tangan, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Segera setelah itu, katana Kato Futaka menebas di udara, memancarkan cahaya pedang hitam. Cahaya pedang ini seperti seseorang yang menggunakan langit sebagai papan gambar dan menggunakan kuas untuk menuliskan guratan tajam di atasnya. Dimanapun cahaya pedang mencapai, semuanya hancur. Ye Chong mengerutkan kening, dan cahaya pedang hitam yang terpantul di pupil matanya semakin dekat. Bahkan sebelum Ye Chong sempat bereaksi, cahaya pedang telah menyelimuti Ye Chong.
Semua orang di lereng gunung menarik napas saat melihat pemandangan ini. Kali ini, Ye Chong sudah mati. Sangat disayangkan bahwa di dunia seni bela diri Tiongkok, seorang jenius sekali dalam satu abad baru saja muncul, dan dia mati seperti ini. Orang Jepang yang penuh kebencian sungguh tercela. Setiap orang punya ide ini, tapi sebelum semua orang sempat merasa menyesal, mereka melihat cahaya pedang hitam datang ke arah mereka. Ekspresi semua orang segera menjadi ketakutan, dan banyak orang lari ke segala arah. Namun, kecepatan cahaya pedang ini sangat cepat, dan mustahil untuk melarikan diri. Namun untungnya, cahaya pedang ini tidak ditujukan ke orang banyak. Cahaya pedang mendarat 1000 meter dari kerumunan, memotong sebagian dari seluruh gunung Changlan. Jalan yang semula dilalui semua orang untuk mendaki gunung kini berubah menjadi tebing hampir 90 derajat. Dan angin kencang yang dibawa oleh cahaya pedang bertiup ke kerumunan, dan kekuatan ini tidak boleh dianggap remeh. Beberapa orang dengan budidaya lemah terluka langsung oleh angin kencang ini. Chen Fei-Fei, Chen Yao-Yao, Li Bai-Chao dan lainnya untungnya dilindungi oleh Nenek Liu dan lainnya. Bahkan Nenek Liu terjatuh beberapa langkah karena angin kencang. Kekuatan cahaya pedang ini terlihat jelas. Bahkan Liang Yincheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika dia melihat kekuatan cahaya pedang ini. Dia berpikir dalam hati, untungnya Ye Chong dan Kato Fuying yang bertarung satu sama lain. Jika dia bertarung melawan Kato Fuying, dia tidak akan bisa menghalangi gerakan Kato Fuying sama sekali. Setelah melihat kekuatan cahaya pedang ini, hati semua orang menjadi lebih dingin. Saya khawatir kali ini Ye Chong tidak memiliki cara untuk bertahan hidup sama sekali. Mungkin satu-satunya orang yang bahagia di seluruh lereng gunung adalah Hu Yongdong dan mata-mata Jepang. Kali ini, meskipun dewa besar terakhir yang masih hidup telah mengorbankan sosok mitologi Jepang dan mengikuti mantan kaisar dalam pertempuran. Namun, kini setelah momok Ye Chong telah dihilangkan, keluarga kerajaan Jepang bisa merasa nyaman. Setelah Kato Futaka membuang pedang ini, kekuatannya jelas hilang. Tangannya yang layu tidak mampu lagi memegang pedang. Pedang samurai terlepas dari tangannya dan jatuh ke jurang Gunung Changlan. Mata-mata Jepang diam-diam mencatat lokasi jatuhnya pedang samurai, berharap mengirim seseorang untuk menemukannya kembali di masa depan. Melihat Kato Futaka lagi, dia sepertinya tiba-tiba menua 100 tahun. Saat ini dia telah menjadi seorang lelaki tua dengan rambut beruban, kerutan di wajahnya, dan mata keruh. Kato Futaka menghela nafas, tapi masih menunjukkan senyum puas. Haha, Tuan Kaisar Suci, aku akhirnya memenuhi kepercayaanmu padaku, Kato Fuying berkata pada dirinya sendiri di langit. Namun sebelum Kato Futaka selesai berbicara, dia tertegun. Karena dia menemukan sepertinya ada titik hitam kecil di langit jauh darinya. Mata Kato Futaka yang keruh melebar, menatap titik hitam itu dengan cermat. Dan bintik hitam itu semakin membesar, dan dalam satu tarikan napas, ia telah membesar hingga seukuran bola sepak. Pada saat ini, semua orang di lereng gunung juga menemukan titik hitam ini, dan mereka semua melihat ke langit. Dalam sekejap, titik hitam itu meluas menjadi lubang hitam. Lubang hitam ini tampak familiar sekaligus aneh bagi Kato Futaka. Ini jelas merupakan lubang hitam dan keterampilan sihirnya, tetapi itu bukan buatannya. Tepat ketika Kato Fuying tertegun, seseorang muncul dari lubang hitam, itu adalah Ye Chong. Ye Chong muncul dari sana, tanpa cedera kecuali sedikit kelelahan. Semua orang tercengang, ya Tuhan, apakah itu Tuan Ye? Ya, itu dia, Tuan Ye belum mati, ya Tuhan, Tuan Ye benar-benar dewa. Semua orang berkata satu demi satu. Li Bai-Chao juga berteriak, bagus. Izinkan saya memberitahu Anda bagaimana bos bisa dibunuh oleh anjing tua Jepang. Hehe, bosnya luar biasa. Chen Fei-Fei akhirnya tenang ketika dia melihat Ye Chong masih hidup. Bahkan Chen Yao-Yao, Ziqiao, Mei Jia dan lainnya menghela nafas lega. Nenek Liu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Zhou Daxian mengangguk dan berkata tanpa alasan, nak, itu benar, itu benar. Xiao Ping tidak begitu mengerti. Kakek, apa yang kamu bicarakan, apa? Haha, Xiao Ping,
jangan khawatir tentang kakekmu. Orang tua ini akan berpura-pura menjadi canggih di sini, kata Nenek Liu. Hanya Hu Yongdong dan mata-mata Jepang yang tampak tidak begitu senang. Kerutan di wajah terkejut Kato Futaka hampir hilang. Kamu, Kato Futaka tergagap dan tidak bisa berkata-kata. Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, Kato, terima kasih atas keterampilan magismu. Ternyata keterampilan magis Kato Fuying agak mirip dengan bepergian melalui ruang lain. Dan Ye Chong meniru keterampilan magis Kato Fuying, dan dikombinasikan dengan kekuatan elemen luar angkasanya sendiri, Ye Chong bersembunyi di ruang lain tepat saat dia paling berbahaya. Hal ini dianggap menghindari pukulan fatal Kato Futaka yang membakar nyawa. Kalau tidak, sudut Ye Chong mungkin akan terpotong seperti Gunung Changlan. Namun, meskipun langkah ini efektif, namun juga menghabiskan banyak uang untuk Ye Chong. Terlebih lagi, gerakan ini tidak begitu stabil. Baru saja, Ye Chong hampir berakhir di ruang lain dan tidak bisa kembali. Untungnya, saya menemukan jalan kembali ke ruang ini. Mendengar ini, Kato Futaka menghela nafas. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Ye Chong mempelajari keterampilan sihirnya, dia mulai menyesalinya. Dia diam-diam mengutuk dirinya sendiri bahwa jika dia tidak memamerkan keterampilan sihirnya dan baru saja membuka Duo Hao, dia akan membunuh Ye Chong. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Namun sebelum Kato Futaka sempat berkata apa-apa, sepotong kulit di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi abu dan terlepas dari tubuhnya. Kato Futaka membakar hidupnya dan akhirnya mencapai akhir. Tubuhnya mulai berubah menjadi abu sedikit demi sedikit. Melihat Ye Chong yang tidak dibunuh olehnya, Kato Fuying merasa sangat tidak rela. Ye Chong memandang Kato Fuying di depannya, dan tentu saja mengerti mengapa Kato Fuying memiliki ekspresi enggan. Ye Chong tentu saja tidak akan sopan kepada orang yang ingin mati bersamanya. Namun, kematian adalah sebuah masalah besar. Sekarang Kato Fuying akan mati. Apalagi yang bisa Ye Chong lakukan? Tentu saja, Kato Futaka meninggal dengan keengganan dan penghinaan yang mendalam. Memikirkan hal ini, Ye Chong berkata, Kato, jika kamu memiliki kemampuan, kamu tidak akan begitu tidak kompeten. Kato Fuying mendengar kata-kata Ye Chong dan benar-benar muntah darah. Apa-apaan ini? Adakah yang begitu memalukan? Tapi kemudian dia memikirkannya, dan dia tidak bisa menyangkal kata-kata Ye Chong. Lagi pula, dia tidak membunuh Ye Chong bahkan dengan pukulan yang merenggut nyawanya. Saat memikirkan hal ini, Kato Fuying merasa sangat terhina. Terakhir kali Kato Futaka dipermalukan adalah yang terakhir kali. Dia tidak menyangka kali ini dia akan mati dan merasakan penghinaan seperti itu. Matanya melirik ke lereng gunung di bawah, menatap mata-mata Jepang. Hei, aku gagal, kata Kato Fuying tak berdaya. Meskipun jarak mereka beberapa ratus meter, mata-mata Jepang dapat dengan jelas merasakan mata Kato Futaka yang menatapnya. Meski Kato Futaka pada akhirnya gagal, rasa hormat mata-mata Jepang terhadap Kato Futaka semakin tinggi. Bagaimanapun, ini adalah pria yang mengorbankan hidupnya untuk keluarga kerajaan, pria terkuat di negara Jepang. Di saat yang sama, semakin banyak tubuh Kato Futaka yang berubah menjadi abu. Akhirnya, dengan hanya sebagian tubuhnya yang tertinggal, sebuah tangan terulur, seolah ingin meremukkan Ye Chong hingga mati di udara. Aku tidak mau menyerah, teriak Kato Futaka. Saat teriakan itu turun, Kato Futaka akhirnya berubah menjadi tumpukan abu, melayang di udara. Beberapa dekade yang lalu, dunia seni bela diri Tiongkok terbalik, pendekar pedang terkuat di negara Jepang, satu-satunya dewa tanah di negara Jepang, meninggal. Pemenangnya tetaplah Ye Chong. Semua orang memandang ke langit dengan heran. Saat ini, hanya Ye Chong yang tersisa di langit. Langit pun kembali tenang. Tidak ada yang tahu bahwa pernah ada dua dewa kuasi terestrial yang bertarung dengan Ye Chong di langit. Saya khawatir kecuali sudut Gunung Changlan yang hilang dan puncak gunung yang compang camping. Sepertinya tidak ada yang menunjukkan bahwa pertempuran telah terjadi di sini. Ye Chong melayang di dekat lereng gunung. Saat kakinya menyentuh tanah, Ye Chong juga merasa kakinya lemah. Bagaimanapun, itu adalah pertarungan dengan dua dewa kuasi terestrial.
dan Ye Chong menderita kerugian yang hampir sama. Jika Ye Chong tidak memiliki cukup kartu truf dan berkah dari pedang Yin He Dewa Pedang Krisan, akan sulit baginya untuk menang. Pada saat ini, orang-orang di dunia seni bela diri memandang Ye Chong seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Pada saat ini, seorang pria pendek berlari dari kerumunan dan mendatangi Ye Chong. "Tuan Ye, saya Liu Yuseng, editor Sekte Baik Xiao, ilmu pedang saya luar biasa. Tidak ada orang yang bisa melampaui saya di dunia ini dan bisa disebut Raja Pedang saat ini." Ketika Liu Yuseng menyebut namanya, semuanya tercengang. Mereka semua tercengang, ternyata itu ditulis oleh Bai Xiaomen. Sekte Baik Xiao ini memiliki reputasi yang layak dan mahir dalam ratusan hal. Tidak ada apapun di dunia seni bela diri yang tidak diketahui oleh klan Baik Xiao. Meski kekuatan klan Baik Xiao tidak cukup kuat, namun di dunia seni bela diri, klan Baik Xiao sangat terkenal. Terutama penulis Bai Xiaomen, sebagian besar ranking di dunia seni bela diri berasal dari penulis ini. Misalnya, daftar peringkat 36 Tiangang untuk keluarga seni bela diri, daftar peringkat tangga untuk talenta muda, DEL. Tentu saja merupakan suatu kehormatan besar untuk menduduki peringkat di antara para penulis Baik Xiaomen. Daftar peringkat Sekte Baik Xiao yang paling terkenal adalah 16 Kaisar Dunia. 16 kaisar melambangkan orang-orang terkuat di 16 penjuru dunia. 500 tahun yang lalu, ada daftar 16 kaisar di dunia. Namun, orang-orang dalam daftar itu sudah lama berubah. Semua orang di dunia seni bela diri tahu bahwa Liu Yuseng, penulis Sekte Baik Xiao saat ini, telah memulai kembali pemilihan ulang 16 kaisar 50 tahun yang lalu. Itu belum disatukan. Tidak ada yang mengira Liu Yuseng akan muncul di sini hari ini. Dan Liu Yuseng langsung mengumumkan status Ye Chong sebagai Kaisar Pedang. Ini berarti tempat lain di antara 16 kaisar di dunia telah ditempati Kaisar Pedang. Namun, setelah melihat penampilan Ye Chong sebelumnya, tidak ada yang mengira bahwa Raja Pedang ini sia-sia. "Ya, Tuan Kaisar Pedang, aku, Sekte Rizao, akan menghormatimu mulai sekarang." Seseorang segera bereaksi. Setelah itu, orang-orang di dunia seni bela diri juga berjalan ke arah Ye Chong dan menundukkan kepala untuk menyatakan penyerahan mereka. "Tuan Kaisar Pedang, Sekte Pedang Darah kami hanya akan mendengarkanmu mulai sekarang. Keluarga Hu saya akan mematuhi perintah Tuan Kaisar Pedang mulai sekarang. Tuan Kaisar Pedang, saya adalah kepala keluarga Wang. Anda bisa panggil saja aku Wang kecil. Kaisar Pedang yang mulia pemberani, dan saya, keluarga Luo, mengaguminya dan bersedia mematuhi pengaturan Kaisar Pedang." Pada saat ini, semua orang sudah tahu bahwa nama asli pemuda ini bukanlah Lin Long, tapi mereka hanya tahu bahwa nama keluarga Ye Chong adalah Ye. Namun, nama Ye Chong bukanlah sesuatu yang berani ditanyakan orang-orang ini sekarang. Jadi mereka menyebut Ye Chong sebagai Kaisar Pedang. Ye Chong mengangkat bahu, tidak terlalu tertarik dengan nama ini. Namun, dia tidak punya pengalaman berurusan dengan orang-orang ini sekarang. Dia mengangguk dengan santai, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, semuanya boleh pergi." Melihat Ye Chong tidak sabar, semua orang tidak berani mengganggunya lagi, jadi mereka semua pergi dengan cara yang sangat bijaksana. Tak lama kemudian, sebagian besar orang di lereng gunung dievakuasi. Hanya Liang Yincheng, Qin Zhengxing dan Nenek Liu yang tersisa, serta keluarga Zhou yang mengalami kerugian. Liang Yincheng menunggu semua orang pergi sebelum berjalan ke Ye Chong. "Tuan Ye sangat pandai dalam apa yang dia lakukan. Saya iri dengan 16 kaisar di dunia yang masih sama. Tuan Ye sebenarnya ada dalam daftar," kata Liang Yincheng sambil tersenyum. Ye Chong juga melihat kekuatan luar biasa Liang Yincheng dan tidak berbicara. "Haha, jangan khawatir. Aku bukan orang tercela seperti Kato Futaka." Liang Yincheng tersenyum. Tetapi setelah Kaisar Pedang pulih, dia harus datang ke istana King Xiaoku untuk berkumpul. Ye Chong sedikit mengernyit. Dia mengerutkan kening, mengetahui bahwa Liang Yincheng bukanlah orang baik. Namun, Liang Yincheng tidak berkata apa-apa, melainkan berbalik dan pergi. Setelah itu, Qin Zhengxing juga datang.
Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat Qin Zengxing. Tidak buruk, kata Qin Zengxing dingin. Ye Chong mendengus dingin. Aku akan segera kembali menemuimu. Qin Zengxing masih berkata dengan sangat dingin. Tang Men dan aku sedang menunggumu. Setelah itu, Qin Zengxing juga berbalik dan pergi. Di tengah perjalanan mendaki gunung, hanya Ye Chong, Nenek Liu, dan keluarga Zhou yang tersisa. Zhou Yulong dan anggota keluarga Zhou lainnya sangat takut pada Ye Chong saat ini. Meskipun Zhou Qiong dan Anu tidak takut, mereka tidak pernah berpikir untuk menyerang Ye Chong. Tepat ketika keluarga Zhou sedang kebingungan, Zhou Daxian tiba-tiba dan tanpa diduga menghampiri keluarga Zhou. Kamu hal-hal yang tidak berguna. Mengapa kamu masih berdiri di sini? Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada Kaisar Pedang? Kata Zhou Daxian. Tepat ketika Nenek Liu dan yang lainnya bertanya-tanya apakah Zhou Daxian mengalami kejang, mereka berani memberi pelajaran kepada keluarga Zhou. Dengarkan saja Zhou Yulong dengan gemetar berteriak, kedua, kakek kedua, bersambung.